Hai Sobat Peternakan, kembali lagi bersama kami dalam segmen podcast Anak-anak Dini Fakultas Peternakan Udayana. Dengan saya sendiri sebagai host pada acara podcast kali ini, nama saya Agumi Dewi. Nah, Sobat Peternakan, seperti yang kita ketahui bahwasanya di Bali kita memiliki plasmanusa asli. Plasmanusa asli ini ialah sapi Bali. Sapi Bali tersebut adalah sapi yang memiliki gen asli dari Bali. Namun beberapa tahun belakangan pada sektor peternakan sapi banyak terjadi kerugian ekonomi akibat satu penyakit. Penyakit tersebut ialah penyakit mulut dan kuku. Namun, sobat peternakan sudah tidak perlu khawatir karena kita akan membahas dan mengubah tuntas hal tersebut bersama Bapak Dr. Hewan Imron Swandi, Master of Veterinary Public Health. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Mungkin Bapak bisa menyapa sobat peternakan dulu nih Pak yang ada di rumah. Halo, selamat pagi. Salam seluruh sobat peternakan yang ada dimanapun berada. Terima kasih sudah bisa mengikuti podcast ini. Mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan pencerahan, informasi, pengetahuan bagi kita semua. Baik Bapak, untuk topik kita hari ini itu kan penyakit mulut dan kuku ya Bapak, yang menjadi salah satu penyakit yang menyebabkan kerugian ekonomi terbesar pada sobat peternakan. Nah, namun untuk penyakit mulut dan kuku ini sebenarnya apa sih Bapak? Apa merupakan virus atau hanya sebuah penyakit yang menular begitu saja? Terima kasih. Penyakit mulut dan kuku itu disebabkan oleh virus Aptovirus yang sebetulnya ini penyakit yang ditakuti di seluruh dunia karena memang virus ini menyebarnya begitu cepat di lingkungan dan bagi Badan Kesehatan Hewan Dunia pun juga menjadi satu hal yang sangat prioritas untuk bisa dikendalikan di setiap negara. Di Indonesia sebetulnya kita pernah mewabah pada tahun 1952 dan cukup panjang sebetulnya cerita terkait dengan pembebasan kembali PMK pada saat itu, dan kita kemudian dengan berbagai usaha terutama sebetulnya melakukan vaksinasi massal karena memang vaksinnya tersedia saat itu, dan kita punya institusi khusus yang kita sebut dengan Pusat Veterinary Pharma Surabaya. Di tahun itu institusi itu dibentuk untuk bisa menjadi center pengendalian PMK termasuk produksi vaksin, dan di tahun 1986 kita berhasil membebaskan dan pengakuan di tahun 1990, dan panjang kita cukup panjang sebetulnya untuk bisa membebaskan, mempertahankan status bebas, dan itu pengakuan Badan Kesehatan Dunia. Kemudian di 2022 kita kembali mewabah. Tapi kalau kita lihat perjalanan kasusnya di era globalisasi di mana dunia tanpa batas, kita tahu bahwa bagaimana COVID menyebar ke seluruh dunia. Jadi artinya dengan aktivitas globalisasi baik perdagangan produk maupun ternak dan pergerakan orang, ini tidak bisa memastikan perpindahan agen penyakit dari satu tempat ke tempat yang lainnya di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di tahun 2022, kembali kita terinfeksi PMK wabah, itu sebetulnya dimulai dengan apa yang terjadi di kawasan regional Asia Pasifik. Jadi dimulai catatannya berdasarkan referensi dari WOA bahwa ini 2018 sudah mulai mewabah di Mongolia yang kemudian menyebar ke China, kemudian menyebar ke Vietnam, Malaysia, sampai kemudian 2022 ke Indonesia. Dan kalau melihat dari beberapa kasus wabah penyakit di dunia, dengan di era globalisasi ini kita tidak bisa kemudian eksklusif mempertahankan kita gitu, karena ini akan tergantung dari apa yang terjadi di kawasan yang kemudian tidak bisa dihindari, bisa menyebar.
Dan bahkan laporan terakhir di Jerman pun juga sebetulnya di awal tahun 2025 ini kembali mewabah PMK ini. Kemudian di Bulgaria, Slovakia, dan beberapa negara lainnya. Jadi ini merupakan sesuatu yang memang ditakuti. Uh, Pelajarannya adalah menuntut ketahanan sistem kesehatan hewan yang ada di negara. Kekebalan tubuh dari hewan tersebut kayak ditingkatkan kan dengan biasanya untuk meningkatkan kekebalan kesehatan atau kekebalan tubuh dari ternak di daerah-daerah itu gimana? Maksudnya kalau dari di Indonesia sendiri nih itu untuk peningkatan kekebalan tubuh dari ternak tersebut itu bagaimana caranya? Kalau sekarang sebetulnya kita sudah bisa menyediakan vaksin yang sesuai dengan sirkulasi virus yang ada di lapangan. Puskesmas sudah produksi itu mendistribusikan ke berbagai daerah, bahkan juga ada perusahaan swasta juga yang bisa menyediakan vaksin di Indonesia homolog dengan virus yang bersirkulasi, dan artinya bahwa vaksin itu available, bisa diakses oleh para peternak, dan pemerintah sebetulnya di tahun 2025 ini memberikan dukungan distribusi vaksin secara gratis pada untuk para peternak sejumlah 4 juta dosis. Tapi kalau kita lihat struktur pola budidaya peternakan khususnya ruminansia di Indonesia yang mungkin mayoritas peternak rakyat ya, yang sebenarnya sangat menyebar di berbagai daerah, sehingga pelaksanaan vaksinasi itu juga bukan sesuatu yang sederhana untuk dilakukan, butuh besar, kemudian juga sumber daya manusia yang melibatkan juga besar, dan yang terpenting adalah kesadaran peternak itu untuk mau bersedia melakukan vaksinasi, karena di beberapa wilayah memang masih ada penolakan, dan dari sudut pandang penyakit sebetulnya solusinya selain vaksinasi ya ditingkatkan screening. Ya, dan kalau melihat dari kultur budidaya yang ada di peternakan rakyat, ini juga satu tantangan tersendiri sebetulnya bagaimana kemudian biosecurity itu bisa diterapkan. Dari tantangan terbesar bagi apa namanya tuh sobat-sobat peternakan juga ya. Betul. Tapi kalau penyebaran yang luas untuk penyakit mulut dan kuku ini, apalagi misalnya ini di Bali, itu kan untuk sapi itu hanya disebarluaskan kayak di lapangan aja, jadi bukan yang sistem perkandangan khusus tadi. Sebenarnya untuk pengolahan dengan perkandangan kayak gitu, itu tuh lebih mudah terjangkit penyakit PMK atau tidak? Saya pikir kaitan dengan penyebaran kasus yang ada dalam lapangan tidak kemudian maksudnya itu pola budidaya dengan dilepas di padang pengembalaan tentu bisa memberikan potensi penyebaran, tapi juga tidak menutup kemungkinan misalkan perkandangan kemudian bisa memberikan potensi resiko yang lebih kecil gitu, karena poinnya bukan persoalan kandang tapi penerapan biosecurity, artinya tidak ada akses bagi apapun gitu untuk menghindari adanya potensi risiko kontaminasi, karena bisa bukan hanya hewan, orang, tapi bisa juga melalui pakan, peralatan yang kemudian perkandangan itu kalau tidak bisa membatasi akses itu menjadi tidak relevan. Berarti kayak sebenarnya untuk ada tidaknya nanti jangkitan penyakit mulut dan kuku juga harus diwaspadai oleh sobat-sobat peternakannya juga ya, maksudnya kayak orang yang beternak sapi tersebut. Jadi gimana mereka untuk menanggulangi hal tersebut, mulai dari biosecurity yang benar, tata laksana pemberian pakan atau pemberian vaksin tepat waktu, kayak gitu ya Pak? Betul, dan pakan ini krusial ya, teman-teman. Kalau kita lihat pola musiman kasus sejak 2022 sampai dengan saat ini, umumnya peningkatan kasus terjadi pada saat musim hujan ekstrim, cuaca ekstrim, yang kemudian ini
menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dari ternak. Artinya memberikan lingkungan yang kondusif bagi ternak, Iya. baik dalam hal perkandangan maupun juga pemberian pakan yang cukup, yang bergizi dan sesuai dengan kebutuhan. Ini menjadi salah satu upaya yang sangat penting gitu ya, penting. Tadi Bu Dewi sampaikan itu. Tapi juga membatasi akses dari potensi kontaminasi melalui berbagai eh, apa, baik orang, hewan maupun alat. Iya. Ini juga jadi hal yang harus diperhatikan. Eh, Agak sulit memang karena dengan pola budidaya yang sedikit, yang kecil, maka memberikan pemahaman bahwa biosecurity penting untuk diterapkan. Ini juga uh, butuh butuh effort yang lebih dari kita semua lah. Cukup untuk mendalam, untuk biar meyakini para sobat peternakan itu biar sejauh ini loh sebenarnya penting banget untuk menerapkan biosecurity. Sangat penting, dan masing-masing kita mungkin harus bisa membantu para peternak menerjemahkan itu ke dalam tataran praktek di lapangan ini seperti apa yang akan diterapkan. Karena bagaimanapun juga semestinya sih biosecurity ini menjadi syarat dasar untuk usaha peternakan, dan ini jadi investasi karena begitu kita menerapkan biosecurity ini bisa menjadi meningkatkan ketahanan kesehatan ternak kita. Untuk misalnya nih untuk yang di lapangan, apa sih identifikasi awal yang bisa mereka ketahui dari para peternak kalau ternak mereka itu sedang terjangkit penyakit mulut dan kuku? Eh, Khususnya sapi Bali ya, sapi lokal di Indonesia umumnya memiliki ketahanan yang lebih baik dibanding sapi-sapi crossbreed begitu ya. Gejalanya akan muncul sangat spesifik untuk PMK ini, perlu di bagian mulut dan kuku gitu. Yang dari segi penampakan fisik sebenarnya kita bisa identifikasi, tapi yang lebih penting adalah meresponnya. Ini harus dipisahkan dan awas dari kelompoknya supaya tidak menyebarkan kemana-mana. Mungkin untuk yang membudidayakan dengan melepas liarkan di padang pengembalaan juga harus hati karena ini menjadi sumber penyebaran kemana-mana begitu. Dan usahakan karena dengan lekuk mulut kuku ini menyebabkan dia tidak bisa makan gitu. Ini yang harus dijaga gitu. Kemudian maksudnya diberikan lingkungan kondisi yang baik untuk dia kemudian mau kembali recover gitu ya. Karena PMK sebetulnya bisa disembuhkan gitu. Bisa disembuhkan kalaupun sudah terinfeksi gitu. Yang vaksinasi ini kan pencegahan. Dan satu hal yang penting harus diingat bahwa vaksinasi hanya dilakukan pada ternak yang sehat. Bukan baru terjangkit baru Tidak ini karena tidak akan efektif. iya. Dia lagi terserang ada virus di dalamnya yang tidak akan efektif. Justru sebetulnya vaksinasi dilakukan pada ternak yang sehat. Ternak yang sakit itu harus diobati. Diobati itu artinya memberikan treatment terhadap lepu-lepu yang terjadi, memastikan bahwa dia mau kembali makan, konsumsi nutrisi, sehingga mengembalikan kembali kebugaran, paling tidak bisa beraktivitas ternaknya seperti biasanya. Dan perlu diingat juga bahwa butuh waktu yang cukup panjang juga untuk kemudian kita memastikan bahwa ternak ini tidak menjadi sumber penularan ke depannya. Jadi mungkin setelah sembuh beberapa periode gitu, biasanya dalam waktu yang cukup panjang kita bisa vaksinasi lagi. Dan ternak yang terinfeksi sembuh biasanya bisa membawa kekebalan itu, tetapi dia bisa juga berinfeksi sudah berakhir. Terus untuk kayak treatment awal yang bisa dilakukan di ternak ketika mengetahui sapinya itu terjangkit penyakit mulut dan kuku itu gimana? Sebaiknya diisolasi, dikeluarkan dari kawanannya, kemudian memastikan lingkungannya baik, artinya kandangnya juga bersih, kering, kemudian berikan vitamin, obat-obatan,
mau kembali makan, kalau perlu juga kita siapkan makanan yang mungkin lebih lembut. Dan Dampaknya bagaimana? misalkan dicacah menggunakan rumput rumputnya gitu, kemudian diberikan suplemen. Ada banyak sebetulnya juga kebiasaan peternak adalah memberikan jamu-jamuan gitu Iya, oh banyak. supaya dan sebetulnya memastikan bahwa rumput itu bisa kurang. Tapi ini sangat tergantung dari wilayah ya gitu. Mungkin kalau wilayah di eh, Jawa itu hal yang umum dilakukan. Tapi untuk Bali, karena Bali ini sebetulnya dalam 1 tahun terakhir mungkin tidak ada kasus. Jadi kalau misalkan kita ingin memastikan bahwa tidak ada penyebaran gitu dalam situasi di mana populasi eh, tidak banyak terinfeksi, maka perlu dipikirkan untuk melakukan pemotongan paksa terhadap ya sehingga uh, memutus rantai penyebaran virus. Tapi ini penanganannya harus benar-benar bisa dipastikan tidak menjadi sumber pencemaran di lingkungan. Betul, kayak kan untuk kerugiannya sendiri itu karena selain karena kematian dari sapi juga beberapa peternak itu takut untuk kayak mereka menjual sapinya ini atau enggak kayak daging sapinya ini juga mereka enggan untuk menjualnya karena udah tercemar virus PMK-nya ini. Tapi sebenarnya itu untuk daging sapi yang terkena virus PMK apakah masih bisa dikonsumsi? Bisa dikonsumsi karena PMK ini bukan diagnosis, jadi tidak menular ke manusia. Dagingnya bisa dikonsumsi, tetapi penanganan dari ternak hidup kemudian dipotong menjadi daging ini harus hati-hati supaya tidak menjadi sumber penularan penyebaran virus di lingkungan gitu. Dan sebetulnya PMK ini bisa mati kalau dilakukan pelayuan. Jadi, pelayuan itu untuk menurunkan pH daging gitu. Karena PMK itu mati kalau misalkan pH di bawah 6 atau pH di atas 9. Ini yang sebetulnya intervensi yang biasa dilakukan di beberapa negara untuk memastikan tidak ada virus PMK yang terbawa dari produk itu. Dan proses pelayuan ini kalau dilakukan, dia pada akhirnya akan menghasilkan pH daging itu di bawah 6. Dan ini dengan pH di bawah 6 maka akan mengeluarkan asam di dalam jaringan daging yang kemudian bisa menginaktif virus PMK gitu. Jadi kalau dari sisi kesehatan manusia tidak ada potensi resiko dari penularan atau konsumsi daging yang terinfeksi gitu. Tapi yang harus diperhatikan bahwa penanganan daging atau produk ini tidak kemudian bisa memberikan potensi penyebaran virus di lingkungan. Berarti kayak daging yang sudah terjangkit PMK itu sebenarnya aman aja untuk dikonsumsi dengan treatment. Sebetulnya Kementerian Pertanian sudah menyusun pedoman pemotongan paksa atau pemotongan darurat pada ternak yang terinfeksi PMK untuk bisa memutus rantai itu. Dan yang terpenting adalah beberapa baik produk yang dihasilkan seperti jeroan, kulit, kepala ini yang mungkin sebaiknya dimusnahkan gitu karena memang karena daya survive virus di organ-organ itu akan lebih panjang. Untuk di daging beberapa teori referensi menunjukkan dia mampu bertahan selama 3 hari begitu di daging maksimal begitu. Dan tapi di jeroan dia bisa bertahan bisa sampai 1 bulan begitu. Dan yang mungkin yang lebih panjang adalah virus bisa bertahan selama 3 bulan di lingkup glandula dan sum-sum tulang. Jadi itu mungkin beberapa produk yang bisa dipikirkan gitu untuk bisa diinaktif. Tapi ada beberapa dari dalam hal pedoman pun juga menunjukkan bahwa sebaiknya ada proses penanganan pemanasan kalau memang tidak ingin dimusnahkan. Gitu. Pemanasan itu gimana? Direbus misalkan untuk kulit, gitu. Kemudian
pemanasan ini, virus PMK tuh dia gampang mati di atas 50 derajat gitu. Dan beberapa pedoman yang sudah disiapkan oleh Kesmapet juga termasuk juga disiapkan oleh Kementan juga bagaimana memberikan informasi kepada publik terkait dengan daya survival dan intervensi yang bisa dilakukan ke beberapa komoditi produk hewan seperti susu misalkan begitu. Pasteurisasi bisa mengingatkan virus begitu, dan beberapa perlakuan lainnya dengan proses pemanasan atau juga pemberian asam seperti itu, pengolahan sebagainya, itu bisa memastikan virus kemudian bisa mati dan aman untuk bagaimana. Jadi kayak melalui proses pemanasannya dilakukan di berbagai produk-produk peternakan itu bisa untuk mengurangi adanya jangkitan virus atau kayak aman untuk dikonsumsi jadi. Ya, kalau aman dikonsumsi sebetulnya lebih kepada bukan hanya PMK. PMK sebetulnya kalaupun misalkan kita konsumsi dari ternak yang terinfeksi tidak akan memberikan dampak pada kita, tapi ini akan memberikan ancaman terhadap penyebaran virus di lapangan begitu. Tetapi juga harus perhatikan lagi bahwa produk hewan ini menjadi media yang sangat baik untuk seluruh mikroorganisme, tidak hanya virus PMK begitu. Ini juga tentu harus penanganannya khusus karena dia termasuk produk yang mudah rusak atau perishable gitu. Artinya bahwa dia akan banyak mikroorganisme yang bisa dengan mudah berkembang apabila suhu dan lingkungannya memang mendukung, itu akan sangat cepat. Jadi untuk sobat peternakan sendiri itu sudah tidak perlu khawatir apabila sapi yang dipelihara itu terjangkit penyakit mulut dan kuku, karena daging dari penyakit mulut dan kuku ini itu masih bisa dikonsumsi ya Pak, masih aman untuk dikonsumsi dengan treatment dan perlakuan yang benar sebelum nantinya dikonsumsi atau enggak diperjualbelikan gitu ya Pak. Dan yang penting lagi, kalau memang ada tanda-tanda yang terlihat mengarah kepada PMK, maka memang spesifik ya tandanya itu seperti itu, harus segera dilaporkan kepada tenaga kesehatan hewan setempat supaya ini menyangkut respon atau intervensi yang harus dilakukan supaya tidak menyebabkan penyebaran di wilayah Yang lebih luas ya. lebih luas. Bapak, kita udah ngobrol-ngobrol panjang banget nih Bapak ya. Mungkin untuk bisa dikonsumsi telur sama diminum susunya dulu ya. Oh, boleh. Ayo sobat peternak. Oh ya, untuk sobat peternakan juga nih, jangan lupa untuk mengkonsumsi olahan dari produk peternakan sebagai pemenuh protein hewani, di mana protein hewani ini mampu untuk mendukung tumbuh dan kembang kita. Selain itu juga produk-produk peternakan seperti susu dan telur ini itu juga sangat bergizi, beragam, seimbang, dan aman untuk dikonsumsi di berbagai kalangan usia. Nah Bapak, dari kita kan sudah membahas PMK ini sendiri Bapak, tapi Agumi masih ingin tahu nih, maksudnya kenapa penyakit ini sangat ditakuti atau kayak kenapa sih ini bisa menular gitu? Selain karena virus ini, maksudnya kayak jangkitan apa lagi yang memungkinkan virus PMK ini sangat cepat untuk menyebar? Karena kayak aku melihat juga di lapangan itu penyakit PMK ini bukan cuma 1-2 sapi yang terkena, makanya kayak disebut dengan penyakit yang menyebabkan kerugian ekonomi terbesar juga Bapak. Apakah bisa misalnya dari olahan daging yang diekspor impor dari luar itu juga memiliki potensi untuk menyebabkan jangkitan dari penyakit mulut dan kuku? PMK ini termasuk penyakit yang sangat cepat menular. Jadi kalau kita lihat sebetulnya dari mulai pertama kali terwabah di tahun 2022 itu cepat sekali ya, dari 2 provinsi menjadi 22 provinsi dan sekarang bertahan di 29 provinsi yang terinfeksi. Itu waktunya cukup pendek, cepat. Beberapa literatur menyebutkan sebetulnya virus PMK ini mampu bertahan cukup lama di lingkungan
beberapa juga ada yang menyebutkan bahwa radius terbawa anginnya cukup luas, cukup panjang, gitu, dan seluruh potensi kontak langsung dengan berbagai apapun itu bisa menyebabkan penularan dengan cepat, dan waktu yang dibutuhkan dari mulai dia terinfeksi kemudian bereplikasi di dalam tubuh kemudian menimbulkan gejala klinis sudah cukup panjang itu, dan setiap lepuk yang kemudian ada kemudian pecah ini bisa menyebabkan virus yang cukup banyak sebetulnya di lingkungan. Dari pemecahannya ini juga bisa Menyebarkan virus begitu. Jadi memang itu yang menyebabkan kemudian yang ditakuti. Kaitan dengan importasi produk sebetulnya ada mekanisme yang sudah yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia dan menjadi pegangan juga bagi kita, negara kita gitu, bisa uh, uh, mengizinkan importasi produk maupun ternak dari luar negeri. Itu kita akan memilih negara-negara sumber kebutuhan impor kita dari negara yang memang tidak terinfeksi gitu. Dan kalaupun misalkan terinfeksi, itu kita membutuhkan satu mekanisme yang bisa dipastikan di negara itu untuk mengendalikan secara efektif gitu. Belum lagi beberapa intervensi dari sisi perlakuan terhadap produk yang memang dipersyaratkan, dan mekanisme ini yang disebut dengan analisa risiko. Kemudian analisa risiko ini memberikan rekomendasi terhadap protokol importasi yang harus dilakukan oleh suatu negara untuk memasukkan produk Indonesia. Jadi mekanisme itu sebetulnya yang kemudian bisa memitigasi, meminimalisir potensi pemasukan penyakit dari luar yang bisa merugikan ternak di dalam. Jadi kayak untuk di daging impor dan ekspor ini pun udah ada protokolnya tersendiri. Ada protokol tersendiri, dan ini sangat tergantung dari status negara asal begitu. Misalkan beberapa protokol juga mengharuskan adanya proses pelayuan terhadap daging, misalkan setelah dia dipotong di rumah potong untuk memastikan pH-nya di bawah 6. Ini satu prosedur yang menurut saya penting untuk bisa memastikan bahwa virus tidak terbawa dalam produk. Kemudian pemisahan tulang dari dagingnya, pemisahan gula dari jaringan yang itu. Jadi umumnya daging yang diimpor ke Indonesia ini, yang diekspor ke Indonesia ini dalam bentuk daging tanpa tulang, tanpa limbu glandula. Untuk beberapa yang negara supply menurut kita masih memiliki potensi risiko. Dan perlakuan ini sebetulnya selain direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia, juga secara literatur bisa memberikan jaminan bahwa kemudian virus tidak terbawa, di potensi resiko untuk kemudian virus ini menjadi minimal. Tapi kan tadi ngomongin juga kan tadi Pak dapat membahas tentang penyakit PMK yang sudah ada dari beberapa tahun 19-an. Itu ada nggak perbedaan virus PMK yang di tahun 19-an dengan tahun 2022 ini? Ada bedanya, sangat berbeda sebetulnya. Jadi saat kita kemudian bebas ya dari PMK di tahun 1990, itu kita tidak boleh menyimpan virus di negara karena kita statusnya bebas. Nah, apa yang terjadi saat ini bukan karena yang dulu itu, tapi sesuatu bukan itu karena sesuatu yang terjadi di kawasan gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang sebetulnya ini strain yang sama yang menyebar di kawasan Asia, dari mulai Mongolia sampai ke Indonesia di tahun 2018. Sebetulnya kita lihat itu dia merupakan strain serotype O, Middle East, Southeast Asia itu 2001. Jadi ini dari 2021 ada terdeteksi di Afghanistan, kemudian menyebar dari mulai Mongolia, Cina, Myanmar, Malaysia sampai dengan di Indonesia gitu. Dan ini sesuatu yang perkembangan yang baru, jadi tidak ada kaitannya dengan yang lama. Berarti kayak emang ada virus baru yang tersebar. Itu virusnya itu kira-kira awalnya itu karena terbentuk karena lingkungan atau gimana? Uh, Berarti
Sebetulnya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini aktivitas globalisasi dengan perdagangan, pergerakan orang, pergerakan hewan gitu yang terjadi di global gitu yang kemudian memunculkan ini bukan hanya untuk PMK saja, untuk Iya. berbagai penyakit pun juga akan seperti itu. Yang sudah terjangkit di internet. Betul. Yang sekarang penting harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa memperkuat ketahanan kesehatan yang ada di Indonesia ini. Ya, vaksinasi merupakan salah satu upaya pencegahan untuk supaya kemudian tidak menyebabkan infeksi ternak, tapi lebih penting lagi adalah bagaimana biosecurity bisa diterapkan bukan hanya di tataran tingkat peternak, tapi kita sebagai wilayah Bali misalkan gitu atau Indonesia secara keseluruhan gitu. Dan juga kalau BBB sendiri apakah sudah melaksanakan kegiatan untuk mendukung penurunan tingkat penyakit PMK di Bali? Balai Besar Veteriner ini berfungsi untuk bisa melakukan surveillance dan investigasi terhadap kasus. Surveillance ini merupakan upaya untuk bisa menginformasi seefektif apa langkah-langkah intervensi pengendalian penyakit dilakukan di lapangan. Dan data ini sangat penting juga untuk bisa merancang strategi pengendalian kita ke depan dan kita kembali mengevaluasi apa yang harus diperbaiki dalam sistem pengendalian kita. Balai Besar Veteriner salah satu institusi yang sangat penting menurut saya di kawasan Bali NTB NTT untuk wilayah regional Denpasar ini untuk kemudian bisa menjustifikasi status penyakit PMK di wilayah kita. Dan kalau kondisi saat ini kita juga apresiasi dengan seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk juga para peternak, mampu mempertahankan hampir tidak ada laporan sebetulnya untuk wilayah Bali dan NTT terkait dengan PMK, dan kita sekarang sedang memproses berdasarkan arahan dari pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menetapkan pembebasan NTT terhadap PMK yang bisa diakui oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia. Ini sedang berproses. Itu di dalam proses pengakuan itu peran Balai Besar Veteriner Denpasar menjadi sangat krusial untuk bisa memastikan bahwa data-data yang ada berbasis saintifik yang kemudian bisa diterima oleh panel expert yang akan menilai status kesehatan hewan terkait dengan pembebasan PMK NTT. Kiranya kalau di wilayah Bali sendiri, kalau aku boleh tahu itu penyebaran PMK terakhir itu yang paling besar di daerah mana? Setahu saya sih begini, hampir terjadi di berbagai wilayah ya sebetulnya. Jadi penyebaran PMK ini sangat tergantung dari densitas populasi di suatu wilayah dan pergerakan ekonomi terkait dengan lalu lintas ternak dan produk dari satu wilayah ke wilayah berikutnya. Menurut informasi memang di mana salah satu sentra populasi yang cukup besar di Bali, kemudian Karangasem, dan ini sangat tergantung dari kemudian bagaimana pergerakan ternak di Bali ini akan sangat berpengaruh terhadap penyebaran. Jadi untuk penyakit PMK sendiri ini untuk di tahun 2025 ini apakah sudah ada penurunan? Sangat menurun kalau untuk wilayah Bali, saya pikir, dan ini apresiasi ya untuk seluruh yang terlibat, baik para peternak, tenaga kesehatan hewan kita, pemerintah daerah dan provinsi maupun kabupaten kota yang bisa secara konsisten mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi. Dan tentu kita harus kompak ini gitu, karena ini sebetulnya Bali punya kelebihan, memang ada barier alam yang cukup jelas gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita kompak di dalamnya, kita bisa mungkin mulai berpikir bahwa kita akan bisa membebaskan PMK dari Bali ke depannya. Mungkin kita sudah banyak berbincang pada hari ini ya Bapak ya. Jadi mungkin aku bisa memberikan statement nih Bapak untuk para sobat peternakan yang ada di rumah terkait bagaimana sih untuk mengembangkan satu peternakan yang aman dan sehat untuk ternak itu sendiri juga.
Saya mengajak seluruh sobat peternakan untuk sama-sama berpikir menghasilkan satu konseptual yang bisa diimplementasikan untuk budidaya peternakan yang jauh lebih baik di Indonesia, dan sudah pasti dengan kultur pola budidaya yang ada di Indonesia ini butuh pemikiran kita semua. Jadi kontribusi teman-teman akan sangat bermanfaat bagi para peternak kita, dan tentu kalau kita semakin lebih baik dalam pola budidaya, maka ancaman penyebaran penyakit juga bisa kita lebih kendalikan secara efektif. Iya. Baik. Berarti untuk sobat peternakan yang ada di rumah, mari memulai untuk hidup sehat bersama ternak kita. Jadi kalian juga harus memperhatikan bagaimana biosecurity di dalam peternak kalian sendiri, atau bagaimana kalian mengembangkan usaha dengan biosecurity yang aman dan sehat untuk ternak ya Bapak. Baik Bapak, terima kasih untuk hari ini dan selamat siang Bapak. Selamat siang, terima kasih, Terima kasih. sukses selalu, sampai ketemu di lain kesempatan. Baik, salam sukses dan salam sehat untuk sobat peternakan.